Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas materi tentang teknik menyusun surat kuasa dan sinopsis sengketa. Sebelum kita bahas, kenalan dulu yuk. Ada siapa aja sih di kelompok 2? Nih, ada Gazi, ada Milka, ada Raffi, Mbak Ania, Farida, dan tentunya ada aku, Khalifah. Teknik penyusunan hipnosis. Hipnosis dibuat dalam perkara masuk dalam pengadilan. Bertuliskan poin-poin penting yang harus masuk dalam pengadilan. Ada pula yang namanya resum. Resum berisi tentang catatan-catatan penting setelah perkara masuk ke pengadilan, yang mana berisi poin-poin penting dalam sidang dari pihak hingga saksi-saksi dan tempat duduk para pihak. Yang membuat hipnosis adalah konsultan hukum, pengacara atau advokat, paralegal, dan lain-lain. Siapa saja yang berkepentingan untuk mendampingi para klien. Hal penting dalam sinopsis: 1. Kronologi kejadian. 2. Tempat tinggal terakhir para pihak. 3. Tanggal setiap kejadian. 4. Durasi waktu dari awal permasalahan hingga puncak permasalahan atau jarak. Yang kelima, faktor permasalahan. Yang keenam, harus ada bin dan binti para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Yang ketujuh, tanggal lahir para pihak. Yang kedelapan, pencantuman aturan undang-undang yang berkaitan dengan perkara. Yang terakhir, yang terpenting yaitu dibuat 5W1H. Surat kuasa khusus definisi ditentukan dalam pasal 1792 KUHP atau BW adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa dari suatu orang kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberinya kuasa. Fungsi dari surat kuasa. 1. Sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Yang kedua, menerima kuasa penuh. 3. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan penerima kuasa. Yang keempat, penerima kuasa yang berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Komponen atau format surat kuasa khusus berisikan: 1. Mencantumkan judul. Yang kedua, siapa yang memberi kuasa, lalu disebutkan kalimat selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Yang ketiga, dicantumkan siapa penerima kuasa yang memiliki legal standing baik sendiri maupun bersama-sama. Yang keempat, alamat kantor penerima kuasa baik sendiri atau bersama-sama. Yang kelima, terdapat kalimat selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Yang keenam, mencantumkan kalimat khusus. Yang ketujuh, menyebutkan khusus untuk dan atas nama. Yang kedelapan, lalu disebutkan pihak-pihaknya. Yang kesembilan, dicantumkan di mana surat kuasa akan digunakan menjalankan isi tugas dari penerima kuasa. Penerima kuasa diberikan hak substansi dan retensi. Yang ke-10, mencantumkan tanggal pemberian kuasa kajian dibuatnya. Yang ke-11, mencantumkan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Berakhirnya surat kuasa apabila ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Yang kedua, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa. Yang ketiga, meninggalnya pemberi atau penerima kuasa. Yang keempat, pemberi atau penerima kuasa pilot. Segitu aja ya guys pembahasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.